The Odyssey, ini film yang rilis pada tahun 2026 disutradarai oleh Christopher Nolan. Dan ini salah satu film yang gue tunggu dari tahun ini. Secara ekspektasi termasuk yang tinggi. Karena sejauh ini gue cenderung suka ya dengan film-film media. Terutama untuk penggunaan IMAX. Soalnya sebisa mungkin sih gue nonton di format ini. Dan gue sebelumnya juga belum pernah baca bukunya, jadi secara cerita nggak tahu banyak ya selain plot yang diberikan dari film ini. Sedangkan secara cerita tentang perjalanan pulang Odysseus setelah perang menuju Ithaka, di mana dalam perjalanannya tersebut ia berhadapan dengan berbagai macam halangan. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, dan setelah gue selesai nonton, ini film yang hampir nggak berasa gitu, walaupun durasinya tuh hampir 3 jam ya. Secara cerita juga sebenarnya simpel, gampang untuk dimengerti. Di sini tuh terbagi jadi dua sudut pandang. Yang pertama perjalanan Odysseus pulang, dan sudut pandang satunya mengenai anaknya yang pergi untuk mencari dia. Serta ada bagian politiknya juga yang datang dari kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh si Odysseus ini. Dan cara berceritanya ada sisi flashback-nya, terutama dari sudut pandang Odysseus ya. Tapi menurut gua ini film yang butuh fokus, terutama di bagian 1 jam awal. Soalnya tuh banyak karakter, ditambah gue termasuk yang nggak begitu familiar terhadap ceritanya gitu, atau yang nggak familiar ya. Walaupun nama-nama kayak Poseidon, Zeus, itu ya cukup sering terdengar, dan gue juga main God of War. Selain itu juga ada Polyphemus. Awalnya tuh gue tahu kalau ini Cyclops gitu, soalnya matanya satu ya. Tapi di sini tuh dijadi kayak karakter penting yang memberikan dampak ke Odysseus. Cuma sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Tapi ini jadi salah satu scene favorit gue dari film ini, terutama dari sisi teriakannya. Itu berasa horor. Ditambah karena gue nonton di versi IMAX ya, soundnya tuh terasa banget, sempet pengen nutup kuping gue gitu bahkan. Karena ya emang mengerikan dan sekeras itu. Terus scene di kapal ketika badai dan malam itu juga terasa realistis dengan tata cahaya yang menurut gua bagus banget. Seolah-olah tuh kayak gue berasa lagi ada di sana. Dan masih ada beberapa scene lainnya gitu yang menurut gua memorable sih ketika gua nonton film ini. Secara emosi juga dapet, terutama di bagian akhir, dan gue juga nontonnya tuh kayak deg-degan ya, karena emang udah ada build up-nya gitu dari awal gitu, dan mereka ngambil waktu juga untuk bagian sepertiga akhirnya. Jadi ketika mulai masuk di sana, itu menurut gue semuanya terbayar sih. Dari sisi karakter di sini menurut gue sih lumayan banyak ya, tapi sentralnya tuh ada di Odysseus dan anaknya. Mereka tuh jadi penggerak ceritanya, dan ada momen di mana gue tersentuh juga di sini, cuma gue nggak mau spoiler. Sedangkan untuk sisi IMAX, gue sih menurut gue ya sangat menyarankan untuk nonton di versi ini, dan mereka juga ngasih banyak promosi ya mengenai IMAX-nya. Dan setiap kali Nolan rilis film, itu pembahasan IMAX tuh jadi rame lagi gitu, terutama dari sisi aspek rasionya. Tapi buat gue sendiri, ya format IMAX ini ya format yang paling ideal gitu, karena balik lagi ke pengalaman nontonnya yang emang terasa lebih masuk aja gitu ke dalam ceritanya. Secara visual juga ya ini udah bagus banget sih, terutama untuk beberapa bagian outdoor-nya yang emang terasa banget gitu. Terus DOP-nya juga Hoytema ya, yang emang gue suka banget, terutama di Oppenheimer. Secara sound design-nya juga ya ini udah bagus banget juga gitu. Ada beberapa scene yang seolah tuh, atau yang seinget gue sih lantai teaternya tuh getar ya ketika gue nonton, tapi bukan karena asal kenceng aja, tapi ya emang sesuai gitu dengan porsinya. Teriakan Cyclops juga, itu juga masih, atau mungkin akan gue ingat dalam jangka waktu yang cukup lama setelah gue selesai nonton.
Jadi menurut gua ini worth it banget untuk ditonton di versi IMAX, cuma balik lagi jangan terlalu dipaksakan banget sih kalau emang ada di teater biasa juga ya nonton aja gitu di sana gitu, tapi cari studio yang layarnya terbesar ya. So, The Odyssey ini salah satu film yang layak untuk kalian tonton di bioskop. Gue sih sangat merekomendasikan versi IMAX-nya ya. Durasi filmnya juga menurut gua nggak terasa, secara cerita juga masih bisa diikutin sih tanpa tahu banyak itu mengenai konteks mereka. Tapi gue sedikit lebih suka Oppenheimer atau film sebelumnya ini ya, daripada The Odyssey ini. Jadi itu aja opini gue soal The Odyssey. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.